Selamat pagi Pak Dodi, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai AI atau Artificial Intelligence dan juga mengenai Big Data. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Andrew Sanjay Swandra, Ceris Viola, Andri Gilles, Novita Erika Angel, dan terakhir Daniel. Jadi, pertama-tama, kita semua pasti sudah mengenal dengan nama ChatGPT. Kita juga pasti tidak asing dengan nama-nama Gemini, Alexa, Siri. Bahkan dalam keseharian kita, kita pasti sering mendengar orang mengatakan kata-kata seperti, "Hey Siri, play this song." Nah, itu semua adalah nama bot yang merupakan contoh nyata dari AI yang nyatanya sering kita pakai sehari-hari. Jadi, apa itu AI? AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, adalah simulasi kecerdasan manusia yang dilakukan oleh mesin, terutama pada sistem komputer. AI memungkinkan mesin atau sistem komputer untuk belajar, bernalar, mengenali pola, atau bahkan memecahkan masalah, layaknya kecerdasan manusia biasa. Jadi, apakah AI itu baik atau buruk? Nah, tentunya AI itu memiliki keunggulannya masing-masing dan juga memiliki tantangan bagi kita. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Oke, setelah mendengar penjelasan mengenai AI dari apa yang telah dibahas oleh Ceris, selanjutnya saya akan membahas advantage dari AI itu sendiri. Yang pertama ada efisiensi dan kecepatan proses. AI dapat mengerjakan tugas yang memakan waktu yang lama menjadi lebih cepat dan efisien sehingga meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang industrial. Nah, penerapan AI dalam berbagai sektor industri ini mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses kerja yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga manusia secara signifikan. AI dapat bekerja secara otomatis, tanpa lelah, dan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan manusia. Contohnya, AI dalam layanan pelanggan seperti chatbot bisa menjawab ratusan pertanyaan konsumen dalam waktu singkat yang diterapkan dalam bot bernama Vira yang terdapat dalam aplikasi My Telkomsel. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi kesalahan manusia. Dengan bantuan dari AI, beberapa kesalahan yang bisa saja timbul dalam pengerjaan tugas menjadi terminimalisir. AI mampu menjalankan tugas-tugas yang berulang dan kompleks dengan konsistensi yang tinggi, sehingga mampu meminimalkan kesalahan akibat kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Contohnya, dalam bidang medis, AI seperti IBM Watson bisa menganalisis hasil CT scan atau MRI menjadi lebih akurat dan konsisten dibandingkan manusia, sehingga membantu diagnosis yang lebih tepat. Kemudian yang ketiga adalah analisis data dalam skala yang besar. AI membantu kita dalam menganalisa dan menginterpretasi data lebih akurat sehingga membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. AI memiliki kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar secara efisien, menemukan pola tersembunyi, serta menghasilkan wawasan yang bernilai bagi pengambilan keputusan yang strategis. Contohnya, AI digunakan dalam bidang keuangan untuk memantau dan menganalisis ribuan transaksi guna mendeteksi penipuan atau fraud detection yang dilakukan oleh perusahaan kartu kredit. Dan yang terakhir adalah dukungan dalam multitasking. AI mampu menangani beberapa proses atau alur kerja secara bersamaan yang biasanya memerlukan banyak individu jika dilakukan secara manual. AI dapat menjalankan banyak fungsi atau alur kerja secara paralel, yang jika dilakukan secara manual akan memerlukan banyak tenaga manusia dan waktu yang lebih lama. Contohnya, asisten AI dalam manajemen proyek bisa mengatur jadwal, mengirim reminder, dan mengatur dokumen secara paralel. Kemudian akan ada bad side of AI atau disadvantage-nya yang akan dijelaskan oleh Daniel. Baik, selanjutnya tentang mengenai disadvantages of AI akan dijelaskan oleh saya. Dan bisa kita lihat ya, bahwa AI sendiri walaupun memiliki banyak keunggulan, namun AI juga dapat membawa pengaruh negatif dan berpotensi disalahgunakan. Nah, contohnya yang pertama adalah risiko kehilangan pekerjaan. Berarti kita bisa lihat bahwa zaman sekarang sudah banyak cenderung ke arah otomatisasi atau tanpa di bawah kendali manusia. Nah, dari adopsi tersebut,
muncul kekhawatiran bahwa ada potensi tergantikannya peran manusia dalam berbagai sektor industri. Contohnya adalah kasir supermarket yang bisa digantikan oleh mesin self checkout atau pegawai call center yang bisa digantikan oleh chatbot AI. Lalu kedua ada keamanan dan privasi data. Penggunaan AI dalam menganalisis data tanpa adanya perlindungan data dapat mengancam privasi individu dan meningkatkan risiko kebocoran data. Nah, AI bekerja dengan mengolah data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi pengguna. Tanpa regulasi yang ketat dan sistem keamanan yang memadai, terdapat risiko besar terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data. Contohnya adalah aplikasi AI yang mengumpulkan data wajah pengguna seperti face recognition berpotensi disalahgunakan untuk pelacakan tanpa izin. Lalu selanjutnya ada potensi penyalahgunaan untuk kejahatan siber atau cyber. Nah, AI dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian data maupun melakukan serangan terhadap suatu sistem. Nah, kemampuan AI ini untuk belajar dan beradaptasi juga bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan cyber yang lebih canggih dan sulit dideteksi dengan kemampuan teknologi AI. Contohnya adalah hacker menggunakan AI untuk membuat malware yang bisa beradaptasi dan menghindari sistem keamanan tradisional. Lalu yang terakhir ada ketergantungan terhadap teknologi AI. Ketergantungan berlebihan pada AI itu bisa membuat manusia kehilangan kemampuan untuk melakukan tugas sederhana. Misalnya, kemampuan untuk berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, ataupun pengambilan keputusan. Contohnya adalah pengguna AI yang terus-menerus digunakan oleh misalnya siswa dalam membantu tugas mereka. Hal ini dapat membuat siswa tersebut eh, berkurang secara kemampuan berpikir kritis dan tidak bisa mengembangkan jawaban yang intelektual. Baik, selanjutnya mengenai LLM, AI Large Language Model akan dijelaskan oleh Andrew. Oke, apa itu LLM? LLM atau Large Language Model adalah bentuk AI yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. LLM dilatih menggunakan data teks dalam jumlah yang sangat besar, sehingga mampu mengenali pola, konteks, serta makna dalam bahasa alami. Dengan kemampuan tersebut, LLM dapat melakukan berbagai tugas, seperti menjawab pertanyaan, menulis teks, menerjemahkan bahasa, meringkas informasi, hingga membantu dalam penulisan kode program. Contoh dari LLM yang banyak dikenal saat ini adalah ChatGPT, Google Gemini, dan Claude. Jadi, contoh dari LLM adalah di GPT 4.0 dan Llama 4. GPT 4.0 dikembangkan oleh OpenAI dan dirilis pada 14 Maret 2023. Dan GPT 4.0 adalah versi lanjutan dari GPT 3.5 dan merupakan salah satu LLM paling canggih dari OpenAI. GPT 4.0 dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks yang menyerupai manusia. Sedangkan Llama 4 yaitu dikembangkan oleh Meta AI dan dirilis pada Juli 2023. Llama 4 ini dibuat dengan tujuan untuk open source dan efisiensi komputasi. Llama 4 lebih ringan dibanding dengan GPT, tetapi tetap kompetitif. Lalu GPT 4.0. Multimodal GPT 4.0 bisa memahami teks, gambar, dan suara. Lebih akurat dan stabil, digunakan oleh ChatGPT Plus. Llama 4 merupakan open source, lebih efisien, dan kontrol lebih besar. Contoh dari penggunaan dari GPT 4.0 adalah membuat laporan bisnis otomasi berdasarkan data pengguna, menjadi asisten belajar interaktif untuk mahasiswa atau pelajar. Sedangkan Llama 4 digunakan dalam chatbot di situs edukasi yang memerlukan privasi data tinggi, diintegrasikan dalam aplikasi lokal atau offline yang tidak ingin tergantung server cloud, dipakai oleh peneliti untuk eksperimen etika AI atau fine-tuning model untuk Llama 4. Selanjutnya akan untuk artikel yang mengenai Big Data dan apa itu Big Data akan dijelaskan oleh Andri. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai Big Data.
Kita semua pasti belum mengetahui apa itu big data. So, what is big data? Big data merupakan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah dari waktu ke waktunya. Dan data ini terlalu besar untuk diproses secara tradisional, sehingga kita membutuhkan AI untuk melakukan proses data tersebut. Dengan cara kita membuat AI tersebut belajar, yang mana kita sebut dengan machine learning, yang kita akan mengirimkan data kepada AI terus-menerus. Berikut kita akan membahas tentang artikel yang di mana kelompok kami ketemukan, yaitu mengenai Enhancing Fraud Detection in Imbalanced Motor Insurance Datasets Using CP Smooth and Random Undersampling. Artikel ini membahas strategi pendeteksian penipuan klaim asuransi motor yang dalam big data, di dalam dataset yang besar dan tidak seimbang dengan menggunakan sejumlah teknik resampling, yakni oversampling, undersampling, dan metode hibrida yang diterapkan pada dataset yang sangat tidak seimbang. Metode utama yang diusulkan adalah kombinasi antara center point mode, yaitu dengan memperbanyak nilai mayoritas dan maksudnya untuk memperbanyak data kelas minoritas dan random user sampling untuk mengurangi jumlah data kelas mayoritas tersebut, sehingga data yang dapat kita ambil akan balance. Teknik ini terbukti secara konsisten meningkatkan recall bagi kasus penipuan, sekaligus mempertahankan precision dan nilai AUC-PR yang dapat diterima, bahkan pada dataset dengan rasio penipuan yang rendah. Pendekatan ini juga dapat diimplementasikan dalam sistem berbasis big data yang bersifat real-time, seperti dalam industri keuangan dan asuransi, di mana jumlah data yang sangat besar dan dinamis. Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem deteksi penipuan yang lebih cerdas, adaptif, efisien di lingkungan big data. Berikut saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.